Shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Senang rasanya kita boleh berjumpa dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat keempat, triwulan kedua tahun 2022 dengan judul Air Bah. Bersama kami, Love Channel Medan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang kami dapatkan melalui like, komen, dan subscribe yang pemirsa telah berikan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah lovers dan pemirsa, kami merasa sangat istimewa dan terberkati karena hadir bersama kita dalam pelayanan ini Ibu Anita Runturambe yang membuat kami lebih semangat dalam pelayanan ini. Baiklah lovers dan pemirsa, kita akan menyapa lovers kita yang cantik-cantik. Halo Ibu Tina, apa kabar? Halo Ibu Rina, halo jumpa lagi pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Baik, terima kasih Bu. Halo Ibu Erita, apa kabar? Salam Ibu Rina, salam pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, salam sehat, salam jumpa kembali. Senang rasanya kita belajar Alkitab melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat. Mari belajar, mari berbagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita. Halo Ibu Anita, apa kabar? Halo Ibu Rina, puji Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, diberkati Tuhan, para pemirsa Love Channel dimanapun berada, biar kita belajar firman Tuhan, dan kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan melalui pelajaran yang akan kita pelajari. Terima kasih Bu. Bersama saya Dormarina Stanggang, senang berjumpa dengan lovers dan pemirsa di rumah. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dunia yang Tuhan ciptakan sungguh indah, namun sekarang penuh dengan kejahatan. Sungguh Allah penuh kasih, bagi yang percaya Allah menyediakan keselamatan. Sebelum memulai diskusi kita pada saat ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Engkau sudah bersama dengan kami, Engkau sudah pertemukan kami, Love Channel, para lovers, yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya pemirsa, Engkau berkati, Engkau bukakan hati dan pikiran mereka, seperti Engkau memberkati kami, sehingga diskusi ini semata-mata puji hormat kepada Tuhan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa dan Love Channel, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini Air Bah. Ayat intinya, sebab sebagai halnya pada zaman dulu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita boleh baca Matius 24 ayat 37. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Setelah Tuhan menciptakan dunia ini, Ia melihat semuanya tof atau baik. Tapi apa yang Tuhan lihat sekarang? Ra, artinya jahat. Seolah Tuhan telah menyesal bahwa Tuhan telah menciptakan dunia yang sekarang penuh dengan kejahatan. Namun keselamatan Tuhan juga mengandung unsur keselamatan. Kata Ibrani untuk maaf digabungkan dalam nama Nuh yang berarti penghiburan. Kejadian 5 ayat 29. Jadi kejahatan ini memiliki dua sisi. Yang pertama berisi ancaman keadilan yang menyebabkan kehancuran bagi beberapa orang. Dan yang kedua, menjanjikan penghiburan dan belas kasihan yang menuntun pada keselamatan. Perpaduan antara keadilan kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Marilah kita dalami pelajaran yang bertemakan persiapan air bah. Kepada Ibu Anita, saya persilahkan. Terima kasih. Pada saat ini saya akan membagikan pelajaran keempat tentang air bah.
saya akan bahas tentang air bah pada hari Minggu. Sebagaimana dalam ayat hafalan kita dalam Matius 24 ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Persiapan air bah. Dalam Kejadian 6 ayat 13-7 dan ayat 10 menuliskan secara rinci petunjuk Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera dan siapa saja yang akan masuk ke dalam bahtera, serta ketaatan Nuh untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Keterangan ini seperti Daniel, Nuh adalah seorang nabi yang meramalkan akhir dunia. Kata Ibrani untuk bahtera atau teva dalam Kejadian 6 ayat 14 adalah kata yang langka diadopsi dari Mesir, digunakan untuk bahtera, di mana bayi Musa disembunyikan dan diamankan untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Itu terdapat dalam Keluaran 2 ayat 3. Dan juga beberapa orang telah melihat dalam struktur umum bahtera sejajar dengan tabut di kemah suci dalam Kejadian 25 ayat 10, sebagaimana bahtera air bah akan memungkinkan kelangsungan hidup umat manusia. Demikian pula tabut perjanjian, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dalam Keluaran 25 ayat 22, menunjuk pada pekerjaan penyelamatan Allah bagi umatnya. Frase Nuh melakukannya sesuai dengan semua yang Tuhan perintahkan. Kejadian 6 ayat 22 menyimpulkan bagian persiapan. Kata kerja dari Asa melakukan mengacu pada tindakan Nuh, menanggapi kata kerja Asa membuat. Dalam perintah Tuhan untuk membuat bagian ini dalam Kejadian 6 ayat 14 dan diulangi 5 kali terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Gema antara perintah Tuhan dan tanggapan Nuh ini menunjukkan ketaatan mutlak Nuh pada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dilakukan pada Asa. Ini menarik juga bahwa frase ini juga digunakan dalam konteks pembangunan tabut perjanjian. Dalam Kejadian 39 ayat 32 dan 42 dan juga Keluaran 40 ayat 16. Allah telah memberikan kepada Nuh ukuran bahtera dengan tepat dan petunjuk-petunjuk yang saksama sehubungan dengan pembuatan bahtera itu sampai kepada perkara yang sekecil-kecilnya. Hikmat manusia tidak akan dapat merencanakan suatu bentuk begitu kukuh. Allah adalah perancangnya dan Nuh adalah pembangun utamanya. Ini terdapat yang ditulis oleh Nyonya White dalam buku Alpha dan Omega jilid 1 halaman 98 dan 99. Sekali lagi kesejajaran antara dua bahtera ini menegaskan kembali fungsi penebusan mereka yang umum. Ketaatan Nuh dengan demikian digambarkan sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Nuh diselamatkan hanya karena dia memiliki iman yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Lihat dalam Ibrani 11 ayat 7. Dia adalah contoh awal dari iman yang memanifestasikan dirinya dalam ketaatan yang merupakan satu-satunya jenis iman yang penting. Yakobus 2 ayat 20. Singkatnya, meskipun Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seperti yang terdapat dalam Kejadian 6 ayat 8, sebagai tanggapan atas kasih karunia ini yang sudah diberikan kepadanya, Nuh bertindak dengan setia dan taat pada perintah Tuhan. Bukankah seharusnya begitu dengan kita semua? Demikianlah pelajaran pada hari Minggu. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu untuk penjelasannya, tapi saya ada pertanyaan. Mengapa hanya keluarga Nuh yang diselamatkan? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan?
Ini karena hanya Nuh dan keluarganya yang mau menyambut kasih karunia yang ditawarkan Allah kepada semua manusia pada waktu itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih, Bu. Baiklah pemirsa, setelah Nuh menurut dengan perintah Tuhan, lalu bagaimana peristiwa air bah itu terjadi? Kepada Ibu Rita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, menarik sekali memang peristiwa air bah ini ya. Dalam hari Senin ini kita akan membahas tentang peristiwa itu. Histori Alkitab tentang peristiwa air bah sebenarnya banyak orang mempertanyakan. Alasannya bahwa peristiwa tersebut tidak sesuai dengan pandangan ilmiah modern tentang riwayat alam. Dalam catatan besar dan narasi tentang air bah dalam ingatan kolektif banyak orang di seluruh dunia, seperti tercatat di dalam sejarah di timur dekat kuno Mesopotamia, Ibu Rina, Mesir dan Yunani, juga ditemukan di India, Tiongkok, di antara penduduk kuno Irlandia, di antara orang-orang Maya Mesoamerika, ini penduduk asli Amerika ini Bu Rina. Lalu orang-orang kuno di Amerika Selatan dan Afrika, dan bahkan tercatat di antara suku-suku Australia. Namun faktanya bahwa fenomena air bah bukanlah bukti bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Ibu Rina, mari kita baca Alkitab di dalam Kejadian pasal 1, pasal 7, dan Kejadian 2 ayat 2. Bila kita baca kisah air bah di situ, bahwa kemudian kisahnya itu seperti kisah penciptaan. Tadi Ibu Anita menyampaikan kata kerja asah. Kata kerja asah yang mengacu pada tindakan Nuh. Tindakan Nuh yaitu kita tahu ketaatan Nuh kepada Tuhan adalah seperti tindakan masa penciptaan Tuhan. Jadi gemah kisah penciptaan ini membantu mengungkapkan bahwa Tuhan yang menciptakan adalah sama dengan Tuhan yang menghancurkan. Air bah menggambarkan keselamatan masa depan dunia pada akhir zaman. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, Wahyu 21 ayat 1, dikatakan di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Demikian Ibu Rina yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita buat penjelasannya. Saya ada pertanyaan seperti ini, Bu. Apakah di dalam diri kita yang perlu dihancurkan agar kita diciptakan baru? Baik, terima kasih Ibu Rina atas pertanyaannya. Tadi sudah mendengar penjelasan tentang masa penciptaan yang pertama ketika Adam dan Hawa, kemudian masuk pada penciptaan air bah, Nuh. Lalu mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 6. Bahwa di situ disampaikan kepada kita jelas, mati dan bangkit dengan Kristus. Artinya Ibu Rina, kita harus menanggalkan manusia lama. Agar itu jangan menghambat diri kita lagi. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya tentunya kita ada dosa kesayangan ya. Nah, jadi karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi kita harus menjadi manusia baru karena Tuhan telah menyediakan rancangan keselamatan bagi kita. Demikian Ibu Rina, terima kasih. Terima kasih Ibu Erita. Saat ini kita sampai kepada
akhir daripada air bah. Kepada Ibu Tina kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rina, terima kasih lovers. Pemirsa, salam damai, sampailah kita saat ini dalam satu ulasan yang istimewa, yaitu akhir air bah. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana mulanya, bagaimana peristiwa itu oleh Ibu Anita dan Ibu Erita. Sekarang kita mau melihat akhir daripada peristiwa air bah tersebut, ya. Pemirsa, karena masih pelajaran hangat-hangatnya tentang kejatuhan, kalau kita melihat ketika Adam jatuh, Kain jatuh, Allah begitu luar biasa, datang dengan penuh belas kasihan, dengan kelemah lembutan. Tetapi pemirsa, kali ini tidak. Ya, kita boleh baca di dalam Kejadian 7 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di sana, pemirsa boleh baca ya. Matilah segala yang ada nafas hidup di hidungnya. Allah menghapus segala yang ada. Allah menghapus ciptaannya. Benar-benar pemirsa yang diberkati Tuhan. Tidak ada kata maaf lagi untuk kejahatan manusia. Saya kalau meneruskan membaca ini merinding, saudara. Karena Allah sudah datang dengan kegeramannya, saudaraku. Beda dengan yang saya jelaskan tadi. Akhirnya, maka dikatakan berkuasalah air di atas bumi selama 150 hari atau 5 bulan lamanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, apakah selama 150 hari itu sumber air habis? Tidak. Kita boleh baca di Kejadian 8 ayat 1 sampai 3. Mengapa? Kenapa air bah itu habis, saudaraku? Kenapa air bah itu berakhir? Karena satu yang sudah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan tadi, yaitu Allah mengingat Nuh. Ya, itu dia. Dikatakan sehingga Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara boleh bayangkan betapa indahnya kalau bisa kita bayangkan itu ya. Air turun. Lalu ditutupnya mata air di samudra raya. Lalu ditutup Allah mata air di langit sehingga berhentilah hujan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat betapa berkuasanya Tuhan atas ciptaannya. Dia mengatakan semua kemutlakan ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga surutlah air itu. Luar biasa ya, pemirsa. Satu fenomena alam yang diberikan kepada umat Tuhan. Nah, mari kita melihat Nuh yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki firasat yang kuat, ada perbedaan. Oh, dia mengatakan dalam hatinya, apakah air sudah surut? Lalu dia lepaskan burung gagak. Ya, pemirsa, namun burung itu kembali. Beberapa kejadian dan akhirnya dia lepaskan burung merpati. Dan burung merpati itu tidak kembali, pemirsa. Akhirnya dia membuka tutup bahtera itu dan dia melihat bumi sudah mulai kering. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Allah bukan sekedar mengingat Nuh, namun Allah memenuhi janjinya. Nah, di sini titik pelajaran kita, pemirsa. Allah selalu memenuhi janjinya, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan Nuh dan keluarganya. Pertanyaan buat kita, buat saya terutama, pemirsa. Apakah Allah mengingat saya dalam begitu banyaknya tantangan
seperti pantun yang diberikan Ibu Rina dengan begitunya banyaknya kejahatan di dunia. Apakah Allah mengingat saya? Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya sangat yakin kerinduan kita, Allah mengingat kita. Mari pemirsa yang diberkati, kita berlomba-lomba melakukan segala sesuatu yang Allah mengingat kita. Demikian Ibu Rina yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina untuk penjelasan yang luar biasa. Setelah air bah surut, Tuhan memiliki 2 janji. Saat ini kita akan pelajari perjanjian bagian pertama. Kepada Ibu Werita, kami persilakan. Baik, luar biasa penjelasan Ibu Tina, terima kasih. Lovers dan pemirsa Love Channel dimanapun berada. Memang setelah Tuhan memberikan keselamatan bagi umatnya, ada janji yang Tuhan berikan kepada umatnya. Sekarang adalah saat di mana perjanjian yang dijanjikan akan digenap. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Kalau kita mengingat kembali Adam dan Hawa, yang ketika hari ke-6 diciptakan oleh Allah itu sendiri, dan hari ke-7 sebagai hari Sabat, Adam dan Hawa menyembah Tuhan pada hari Sabat, pada hari penciptaan itu. Nuh menyembah Tuhan segera setelah air bah. Ini sebuah peristiwa penciptaan lain dalam dan dari diri Nuh itu sendiri. Namun ada perbedaan antara kedua ibadah tersebut. Apa itu? Adam dan Hawa yang menyembah Tuhan secara langsung, kalau Nuh harus menggunakan korban. Ini adalah penyebutan pertama dalam kitab suci tentang sebuah altar. Persembahannya, kalau kita baca dalam Bilangan 15 ayat 1 sampai dengan 11, di situ korban bakaran disebut olah, persembahan tertua dan paling sering dilakukan. Jadi pemirsa lovers dimanapun berada, persembahan Nuh diartikan ini adalah persembahan ucapan syukur. Diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta yang telah memberikan keselamatan kepadanya. Kemudian karena pengaruh air bah, kalau kita ikuti pelajaran dari awal tadi, kita dibawa kepada sebuah film ya, di dalam ingatan kita. Peristiwa pengaruh air bah ini, semuanya habis oleh air itu sendiri. Makanan nabati tidak tersedia lagi seperti dulu. Nah, karena itu Tuhan mengizinkan manusia memakan daging hewan. Inilah perubahan pola makan yang menghasilkan perubahan hubungan antara manusia dan hewan. Berbeda dengan apa yang telah terjadi di antara mereka pada penciptaan asli. Dalam kisah penciptaan, manusia dan hewan berbagi pola makanan nabati yang sama dan tidak saling mengancam. Toleransi Tuhan bagaimanapun memiliki dua batasan. Pertama, tidak semua hewan layak untuk dimakan. Yang pertama tersirat dalam perbedaan antara hewan halal
dan haram, yang merupakan bagian dari urutan penciptaan itu. Jadi jelas kalau kita simak pelajaran ini, bahwa perjanjian bagian pertama ini adalah di sini sudah ditemukan perbedaan antara masa penciptaan pertama dan penciptaan zaman Nuh. Demikian yang boleh saya sampaikan, Ibu Rina. Terima kasih. Baik, Ibu Rita, terima kasih untuk penjelasannya. Itulah perjanjian bagian pertama. Sekarang kita akan lanjutkan perjanjian bagian kedua. Kepada Ibu Tina, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina, terima kasih Lovers. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita mengulas satu judul yang istimewa, yaitu melanjutkan judul yang diberikan atau pelajaran yang diberikan Ibu Erita, yaitu perjanjian bagian kedua. Baik, ya, mari kita ikutin. Ketika Nuh keluar dari bahtera, tadi sudah jelaskan, sudah memberikan persembahan. Lalu Allah mencium persembahan itu dan sangat harum. Maka berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, pemirsa yang diberkati Tuhan. Aku takkan mengutuki bumi ini lagi. Baik, sebelum saya lanjut, ini tertulis di dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai Kejadian 9 ayat 1. Aku tidak akan mengutuki bumi lagi karena kamu manusia, dia katakan. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup. Luar biasa. Saya sangat kagum ya. Ternyata bukan hanya kepada manusia, tetapi semua ciptaan. Dan dikatakan, selama bumi ini masih ada, mari kita perhatikan kepada kita semua, kepada petani. Saya selalu, ketika saya membaca ini, saya sangat bahagia. Karena saya selalu, ketika saya melewati pasar, saya melihat hasil bumi yang tidak habis-habisnya. Ya, kalau kita bawa kepada Tuhan, semuanya itu berkat. Dikatakan, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Luar biasa. Jadi jangan takut ya. Musim dingin dan musim panas. Musim kemarau dan musim hujan. Siang dan malam. Terima kasih. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Yang saya sampaikan tadi adalah komitmen Tuhan untuk melestarikan kehidupan, dan ini adalah sebuah tindakan anugerah. Mari pemirsa, begitu besarnya anugerah Tuhan ini. Baik, apakah tanda daripada peristiwa air bah ini? Ya, benar. Kita akan mempelajari peristiwa istimewa, pemirsa. Ya, saya yakin pemirsa sangat menikmati bila itu muncul. Dan sebagai tanda perjanjian Allah dan kepada semua makhluk hidup, bahwa tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi oleh air bah. Kejadian 9 ayat 13 mengatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu tanda perjanjian antara aku dan bumi. Luar biasa. Kasih Tuhan itu melimpah untuk kita semua, yang dinamakan pelangi. Cantik ya, pelangi pemirsa. Saya sering menikmati itu, habis hujan, wah indah sekali. Nah, itulah tanda perjanjian antara Allah dan bumi. Diberkatilah yang percaya. Terima kasih Ibu Rina, inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Tina untuk penjelasannya, tapi saya ada pertanyaan ini Bu. Apa persamaan pelangi
dengan hari Sabat? Terima kasih. Oh iya, saya yakin ini pertanyaan Bu Rina muncul karena Ibu Erita beberapa kali mengucapkan penciptaan. Ya, ada persamaan pelangi dengan hari Sabat. Hari Sabat, ingat dan kuduskan. Karena 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Dan berhentilah pada hari ke-7. Jadi itu persamaannya. Jadi ini adalah sama-sama pengingat. Ingat ya, pemirsa dan lovers, bahwa pelangi dan hari Sabat adalah tanda pengingat. Makanya Allah katakan ingat dan kuduskan. Jadi ketika kita melihat pelangi, mengingatlah kita bahwa Allah telah berjanji tidak adalah air bah untuk yang kedua kali. Dan bila kita jatuh pada hari ke-7, kita mengingat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus saya sampaikan terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Ibu Tina. Cukup lengkap penjelasannya, sangat mudah dimengerti, tidak serasa. Saat ini kita akan sampai kepada kesimpulan. Kepada Ibu Anita, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Rina untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesimpulan pada pelajaran yang keempat tentang air bah. Tadi kita sudah mendengarkan begitu bagus dan begitu jelas penjelasan yang telah kita terima dan telah kita dengar. Dan pada saat ini saya akan berikan kesimpulan pada pelajaran ini, yaitu perbandingan antara penciptaan dan air bah adalah dua proses yang berlawanan satu dengan yang lain. Saat penciptaan Allah melihat semua yang diciptakannya adalah sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Sedangkan saat air bah, Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Itu terdapat dalam Kejadian 6 ayat 8. Perbedaan ini menjelaskan mengapa garis keturunan Kain kemudian diidentifikasikan sebagai anak-anak manusia, sedangkan garis keturunan Set diidentifikasikan sebagai anak-anak Allah. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Perpaduan antara kasih dan keadilan itulah yang membuat hikmat Allah ada. Tuhan tidak hanya menyelamatkan melalui kebaikan dan kasih-Nya. Allah yang begitu perhatian terhadap pembangunan bahtera adalah Allah yang sama yang nantinya akan memberikan tuntunan-tuntunan terperinci untuk kehidupan, peribadatan, dan keselamatan rohani melalui pengorbanan-pengorbanan di dalam pelayanan tempat kudus. Dengan ketaatan yang ditunjukkan oleh Nuh terhadap petunjuk-petunjuk Allah, demikian juga kita umat yang hidup di akhir zaman ini sangat-sangat perlu menunjukkan ketaatan kita terhadap firman Allah supaya dapat menerima belas kasihan Allah yang berupa kasih karunia yang menyelamatkan. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu buat kesimpulan yang boleh kita dapatkan dari pelajaran air bah. Baiklah lovers dan pemirsa, tidak terasa sampai disinilah pertemuan kita dan kami mengharapkan dari Love Channel Medan untuk tetap dukungan dari pemirsa melalui like, komen, dan subscribe sehingga kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan pelajaran Sekolah Sahabat di sahabat-sahabat berikutnya. Sebelum kita mengakhiri Sekolah Sahabat kita pada saat ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Anita. Kepada Ibu Anita, kami persilahkan. Baiklah, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat mempelajari sebagian dari firman-Mu.
tentang air bah. Kiranya kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami selalu dapat menjadi umat-umat Tuhan yang selalu mendengarkan serta menurut bahkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Sertai dan pimpinlah kami setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah lovers dan pemirsa, sampai di sinilah pertemuan kita untuk pelajaran keempat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. 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 Oke.